Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan yang ke-39. Judulnya adalah keyakinan iman. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Satu perikop yang kita baca ini adalah surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Tuhan yang tinggal di kota Roma. Bagaimana Rasul Paulus ingin membangun kehidupan iman orang percaya itu, supaya iman mereka itu betul-betul kuat di tengah masa yang sulit, di tengah tantangan yang ada pada saat itu. Roma dikenal sebagai kotanya dewa-dewa, sehingga tidak heran anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya di sana, mereka mengalami banyak tekanan. Oleh karena itu Rasul Paulus ingin menguatkan mereka dengan sebuah pernyataan iman yang disampaikan kepada umat Tuhan di sana. Diawali dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang kita baca tadi. Bagaimana karya penebusan Tuhan yang sudah dikerjakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu memberikan hak istimewa kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dulu sebelum percaya kepada Tuhan, mereka adalah hamba dosa, orang-orang yang diperbudak oleh kuasa kegelapan. Tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pemberitaan Rasul Paulus, mereka menjadi hamba Allah. Mereka menjadi hamba Tuhan. Mereka ada di pihak Allah. Sehingga Rasul Paulus ingin memberikan pengertian supaya anak-anak Tuhan ini sadar bahwa ketika Allah di pihak kita, tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu melemahkan kita atau membinasakan kita. Kata Allah di pihak kita itu menunjukkan bahwa Rasul Paulus ini ingin mengajarkan sikap optimis kepada orang percaya menghadapi tantangan yang sedang terjadi. Bagaimana Rasul Paulus ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sudah memilih kita. Dan pilihan Allah adalah pilihan yang bersifat kekal. Ketika kita meresponi, menyadari bahwa kita pilihan Allah, dan kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau menjadi pilihan. Sejak saat itulah kita ada di pihak Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menggugatnya. Ini berbicara bagaimana peralihan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Peralihan dari penguasaan kuasa kegelapan, ya, beralih kepada penguasaan Allah, di mana hidup kita sepenuhnya adalah milik Allah, sepenuhnya milik Tuhan. Sehingga iblis, kuasa kegelapan melalui dunia ini, dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak akan lagi bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Kita lihat peristiwa bagaimana iblis pernah menggugat
kepada Allah tentang seorang manusia yang bernama Ayub. Ketika Allah berkata, "Lihat, itu hambaku yang saleh. Tidak ada satupun manusia di dunia ini seperti Ayub." Iblis berkata, "Itu karena engkau melindunginya. Itu karena engkau memberkatinya." Iblis mencoba menggugat dan Allah memberi kesempatan untuk menguji iman daripada Ayub tadi. Ya sudah, Ayub ada dalam penguasaan. Hanya sayangkan nyawanya, kan begitu. Dan ketika ujian itu terjadi, iblis betul-betul menguji Ayub. Ternyata iman Ayub tidak pernah luntur, teruji. Iblis mengambil segala sesuatu yang dimiliki Ayub, tetapi Ayub tetap setia kepada Allah, dan Allah mengembalikan semuanya 2 kali lipat lebih besar daripada apa yang pernah dia miliki. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana ketika iblis itu menggugat. Kenapa dia bisa menggugat Ayub? Karena Ayub belum masuk di dalam dunia perjanjian baru. Karya penebusan Tuhan belum terjadi, sehingga masih bisa digugat. Tetapi ketika karya penebusan Tuhan Yesus terjadi, Rasul Paulus berkata, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggugat, termasuk iblis tadi. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita memiliki hak yang begitu istimewa. Perlindungan Tuhan yang bersifat totalitas. Oleh karena itu, Paulus ingin menyadarkan bahwa keadaan kita itu dijadikan Tuhan seperti ini, supaya kita itu menjadi seorang pemenang. Sehingga di dalam ayat yang ke-37 di sana dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang karena kita sudah ditebus oleh darah Anak Domba Allah, darah Tuhan Yesus. Sehingga dengan kata lain, kita itu tidak perlu berjuang, ya, tidak perlu bersusah payah. Kita ini sudah menang karena penebusan Tuhan. Menang bukan karena kekuatan kita, tapi karena penebusan dari Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita ini menang. Menang terhadap kuasa dosa, terhadap kuasa maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesadaran itu sedang ditumbuhkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya, supaya mereka punya sikap optimis akan karya penebusan Tuhan. Optimis itu artinya bahwa kita ini tidak pernah ragu lagi akan kasih Tuhan. Salah satu contoh bagaimana seseorang yang optimis itu, tokoh Alkitab yang bernama Daniel dan teman-temannya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam kitab Daniel pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga, di sana ada kisah yang menarik. Mereka dikenal dengan sebutan Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ini adalah salah satu contoh bagaimana orang percaya diperhadapkan pada persoalan, pada sebuah budaya yang baru yang belum pernah mereka hadapi, tetapi mereka tetap optimis kepada Tuhan. Ketika pengurus kerajaan berkata, kalian harus makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada raja,
yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel yang ada. Jangan sampai raja melihat kalian itu kurus karena tidak mau makan. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata, kami tidak bisa. Optimis. Kami tidak bisa makan makanan itu. Berikan saja kepada kami sayur-sayuran yang belum dipersembahkan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tuhan memberkati mereka karena mereka tetap memegang firman Tuhan, optimis, percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna atas hidup mereka. Mereka dikatakan jauh lebih sehat daripada orang-orang yang makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala tadi. Ujian kedua datang. Raja membuat sebuah patung dan berkata kepada seluruh rakyat di Babel, semua orang harus menyembah patung ini. Kalau ada yang tidak menyembah, masukkan ke dapur api. Lalu ada laporan, oh ada di sana orang-orang Yahudi yang tidak mau menyembah. Lalu ditangkaplah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diberikan kesempatan terakhir. Kalau kamu mau menyembah patung ini, kalian dibebaskan. Tapi apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan ini? Mereka berkata, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, sekali-sekali kami tidak akan pernah menyembah patung ini. Menimbulkan murka raja sehingga mereka dimasukkan ke dapur api yang dikatakan oleh firman Tuhan, dipanaskan 7 kali. Bahkan prajurit-prajurit yang membawa mereka mati karena saking panasnya. Apakah mereka mati? Oh tidak. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Karena iman yang muncul dari rasa percaya kepada Tuhan, yakin, ya, optimis bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Terjadilah mujizat. Di dalam dapur api yang menyala, 3 orang ini bertambah 1 orang lagi sedang menari-nari di dalamnya. Mereka tidak terbakar sedikit pun. Ini adalah sebuah contoh bagaimana orang-orang percaya yang memiliki sikap optimis, yakin, seyakin-yakinnya bahwa kasih Allah itu luar biasa. Contoh-contoh ini saya yakin Rasul Paulus pasti mengerti itu semuanya. Dan Rasul Paulus sendiri adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki keyakinan iman yang begitu luar biasa. Dia optimis, ya, dia mengajarkan kepada orang percaya untuk yakin, seyakin-yakinnya, percaya penuh bahwa tidak akan pernah kita orang percaya ini ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah masa dan situasi yang berat yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, dari tahun 2020 hingga tahun 2021, saya katakan bahwa kita ini sudah dicuci otak kita oleh peristiwa COVID ini. Sejak 2020 kita di rumah saja, kan begitu. Kita melihat berita melalui televisi, melalui HP, melalui koran, melalui media apapun juga. Semua berita itu memunculkan rasa takut. Sehingga ibadah-ibadah di gereja beralih
Karena di rumah saja tadi dibuatlah ibadah yang sifatnya online. Selama hampir 1 tahun, itu tentunya sangat mempengaruhi kualitas iman kita. Biasanya kita bisa berjumpa, bertatap muka, beribadah bersama. Tiba-tiba selama hampir 1 tahun kita tidak pernah bertemu di gereja, itu sudah sanggup melunturkan iman kita. Ibadah secara online itu selalu saya katakan tidak efektif, karena godaannya besar. Tidak sampai 5 menit lihat streaming orang khotbah sudah tidur semua. Kalau tidak, nanti sudah lihat YouTube yang lain. YouTube yang lain. Jadi banyak sekali gangguannya, tidak efektif. Selama 1 tahun kita dijejali dengan berita-berita menakutkan. Oh, karena COVID ini ada yang sampai diisolasi, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Setiap hari kita menerima berita itu yang jumlahnya sampai ribuan. Itu sanggup membuat kita menjadi tidak optimis lagi, menjadi luntur rasa percaya kepada Tuhan. Tetapi sore malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, tidak ada satupun bahaya yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Untuk itulah kita harus yakin, percaya penuh kepada Tuhan. Kita nyatakan keyakinan iman kita di tengah masa yang berat ini. Karena pengaruh buruk dari cuci otak tadi, kita menjadi orang yang sensitif, curiga. Wah, jangan-jangan si A begini, si B begini, si C begitu. Budaya kita berubah. Ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menghadapi budaya yang berbeda. Kita juga sama. Kita sedang menghadapi budaya yang rasanya asing buat kita. Biasanya sebelum pandemi kita tidak pernah pakai masker. Mau naik sepeda motor kemanapun tidak pernah pakai masker. Sekarang harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker nanti kena pasal, ada hukumannya, ya kan? Kemana-mana kita harus jaga jarak. Padahal biasanya tidak pernah jaga jarak, kan begitu? Itu membuat kita akhirnya terbentuk pola pikir bahwa orang lain itu belum tentu sehat. Kita mencurigai, saling curiga antara satu dengan yang lain. Itu mampu membuat kita enggan pergi ke gereja karena rasa takut tadi. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau pola pikir kita berubah seperti itu, artinya kita sudah tidak optimis lagi. Nah, kalau kita tidak lagi mendapatkan asupan gizi secara rohani melalui ibadah, lama-lama kita akan kehilangan rasa percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan sore hari ini datang kepada kita semuanya. Mari kita bangun kembali keyakinan iman itu. Sekalipun kita di tengah masa yang berat, di tengah masa yang sulit, masa yang penuh bahaya ini, mari kita yakin bahwa kita ini di pihak Allah, Allah di pihak kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Firman Tuhan ingin mendorong kepada kita semuanya. Allah sanggup melindungi kita sama seperti Allah melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, Tuhan berkuasa menyelamatkan mereka. Sebagaimana Tuhan berkuasa menyelamatkan mereka, Tuhan juga sanggup menyelamatkan kita selama masa COVID ini. Amin.
sanggup melindungi kita dengan sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Tetaplah bergantung harap kepada Tuhan. Tetaplah optimis bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Dan saya percaya di tengah masa yang sulit ini adalah kesempatan di mana kita menyatakan keyakinan iman kita. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup karena iman. Artinya iman itu yang menghidupi hidup kita. Percaya itu, keyakinan itulah, keyakinan kepada Tuhan itu menjadi kekuatan untuk kita tetap melangkah menghadapi segala macam bahaya yang sedang terjadi. Dan dengan langkah iman, dengan keyakinan iman itu, saya percaya kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, mari kita tetap optimis bahwa kita milik berharga dari Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin.